Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar adada kulli harfin kutiba wa badala bidin wa zahra zahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kemuliaan dan keistimewaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu anha ahabbun nisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi daripada istrinya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Amr bin As. Beliau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahab ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Ini terjadi pertanyaan dari Sayyidina Amr bin As kepada Rasulullah. Amr bin As ini sudah masuk Islamnya tahun ke-8 dari hijrah. Jadi sudah masa-masa akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat perlakuan Nabi kepada seluruh para sahabatnya yang begitu merata dan merasakan cinta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka mengira dia yang paling dicintai. Lah Amr bin As ini kepingin keluar ucapan dari Nabi, engkau yang paling aku cintai. Tanya kepada Rasulullah, ayyun nas ahab ilaik? Ya Rasulullah, manusia siapa yang paling kamu cinta ini? Dijawab oleh Rasulullah, Aisyah, yaitu istrinya. Maksudnya Amr bin As bukan yang perempuan, yang laki. Wa minar rijal, kalau lakinya siapa ya Rasulullah? Abuha, ayahnya Aisyah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am." Keunggulan Sayyidah Aisyah dibandingkan dengan perempuan manapun dari istri Nabi ataupun di luar istri Nabi itu bagaikan sarid. Sarid itu jenis makanan yang khubus. Tahu khubus ya? Khubus yang biasanya pakai roti kuah. Nah, itu disiram air daging, ya roti kuah itulah. Itu namanya sarid. Dibandingkan dengan makanan yang lain, jangan dibandingkan dengan makanan zaman sekarang ya, karena seleranya orang berbeda-beda. Ini Nabi mengungkapkan di hadapan para sahabat saat itu, dari kalangan orang Arab, ini makanan yang termewah. Kalau dibandingkan sama sekarang, apalagi lisan kita itu beda-beda. Ada yang seneng sushi kan ngono, lah aku muntah, nggak bisa dibandingkan gitu loh. Maksudnya dengan sesama rata lisan yang sama, mereka suka jenis makanan yang mirip-mirip. Nabi menggambarkan Aisyah ini kalau dibandingkan dengan para wanita yang lain seperti sarid dibandingkan dengan makanan yang lain. Maksudnya jauh, nggak ada perbandingannya. Mereka kadang makan roti itu pakai garam, ya, makan roti pakai minyak minyak wijen. Ya, ini
roti pakai kuah daging, mewah gitu loh. Nah, kalau bahasanya hadir majelis itu nasi sama tempe sambal tomat dibandingin ambil mandi. Ya kan, kalau kita yang lisannya sama sesama suka A dan B ini tadi, ya kalau sing milih tempe ambil sambal tomat, yang dipilih daging ambil nasi mandi. Ya sesama pecinta rasanya ya. Iki 35.000 sak porsi, iki 7.000 sak porsi, jadi bandingno kan ngono. Nah, seperti itulah Sayyidah Aisyah dengan para wanita yang lain. Itu menggambarkan begitu cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu terhormatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, anna Jibril alaihi salam yuballighu ilaiha salam. Malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Sayyidah Aisyah, maksudnya mengucapkan salam kepada Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah. Diriwayatkan suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, hadza Jibril yukri'ukas salam, yukri'ukis salam. Wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Ini sama kepada Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah bahkan mendapatkan salam juga dari Allah. Dari Allah, dari malaikat Jibril melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Sayyidah Aisyah ini memiliki apa ya, sama dengan Sayyidah Khadijah. Ngerasa kalau ada hawa malaikat Jibril datang itu kerasa. Nah, ngerasakan. Akhirnya dijawab oleh Sayyidah Aisyah, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini dianjurkan kalau ada yang titip salam itu dijawab, ya, fulan titip salam kepada kamu, jangan waalaikumsalam, wa alaihi salam. Atau biasanya mengucapkan kepada orangnya dan yang titip salam, jadi wasilahnya dan orang yang titip salam dijawab semua. Fulan kirim salam dengan kamu, misalkan. Maka kita jawabnya, kalau yang menyampaikan laki dan yang ngabarkan laki, alaika wa alaihi salam, alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Alaika wa alaihi salam. Kalau yang menyampaikan perempuan, alaiki wa alaihi salam. Kalau yang titip salam perempuan, yang menyampaikan laki, alaika wa alaihas salam. Kalau sama-sama perempuan, yang nitip salam perempuan, yang dititipi salam perempuan, alaiki wa alaihas salam. Itu dianjurkan menjawab. Oh, kirim salam. Oh iya, ngono tok. Itu salam jawaban. Dijawab dengan salam. Nah, itu Sayyidah Aisyah dititipi oleh Rasulullah, dititipi oleh malaikat Jibril salam untuk Sayyidah Aisyah, dijawab alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara mala ara ya Rasulullah, kamu bisa melihat apa yang tidak aku bisa lihat. Ya, Rasulullah bisa melihat malaikat Jibril, Sayyidah Aisyah tidak bisa melihat malaikat Jibril. Tapi dalam beberapa keadaan Sayyidah Aisyah itu melihat Jibril dalam wujudnya sahabat Nabi, Dihya. Jadi pernah Nabi berbincang-bincang dengan Dihya, omong-omongan dengan Dihya, Sayyidah Aisyah ngomong, itu Dihya Rasulullah itu malaikat Jibril. Ya, berulang kali memang malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi dengan sosok sahabat, dan yang paling sering Dihya, ya, Dihya Al-Kalbi. Kenapa? Ganteng, ya, milih-milih malaikat ya, nyerupa sekarang ngira nyerupa ini orang guys, ya, milih sing ganteng, ya, sing paling ganteng di gini sapa sih ku sing diserupa. Jadi kira-kirane mungkin yang hadir dari malaikat mbu sapa iki karo, karena itu selalu harus nonton. Kemudian yang ketiga, ikhtisasuha radhiyallahu anha bin nuzuli bara'atiha min indillahi fi Qur'anin yutla ila yaumil qiyamah fi qissatil ifk. Beliau mendapatkan keistimewaan yang tidak didapatkan yang lain. Apa itu keistimewaannya? Ketika terjadinya kisah tuduhan yang tidak baik kepada Sayyidah Aisyah.
Qisatul ifk namanya, hadisul ifki. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya menyebutkan cerita tentang itu. Itu terjadi saat Nabi SAW pulang dari perang Ghazwatul Muraisi. Saat perjalanan pulang, ketika berhenti, Sayyidah Aisyah itu membuang hajat. Lah saat buang hajat, kalungnya itu jatuh. Kalungnya Sayyidah Aisyah jatuh. Dan itu bukan kalung pribadi, punyanya Sayyidah Asma. Jadi disili jatuh. Jatuh, Sayyidah Aisyah ketika mau jalan ngelihat kok nggak ada kalungnya, kembali lagi ke tempat buang hajat. Cari. Ketika dicari, lah orang-orang mengira Sayyidah Aisyah kan sudah kembali, nggak tahu keluarnya lagi. Sayyidah Aisyah seperti kita ketahui kemarin bahwa usianya masih, beliau menikah dengan Nabi dan Ghazwatul Muraisi itu tahun ke-5 atau tahun ke-6. Dari pernikahan itu kurang lebih 3 tahun 4 tahun. Jadi usianya masih 13-14 tahunan lah. Sicil belia. Ya, ibaratnya kalau zaman sekarang itu masih perawan cilik. Jarang kan kalau di daerah Jawa yang menikahkan di usia seperti itu. Kalau Madura kan akeh. Kalau Jawa jarang usia segitu dinikahkan. Lah usia 14 ini rata-rata, apalagi perempuan zaman dulu katanya Sayyidah Aisyah nggak ada yang gemuk, kurus-kurus, kecil-kecil. Apalagi di zaman awal-awal Islam yang ekonomi sulit dan yang lain sebagainya. Kurus. Jadi mereka yang yang gendong ininya, tempat duduknya Sayyidah Aisyah itu nggak kerasa kalau nggak ada orang di dalamnya. Haudaj namanya itu. Nggak kerasa. Ada nggak adanya itu nggak ada perbedaannya, kan digotong orang 4. Nggak ada perbedaannya, nggak kerosok. Dikira ada orang di dalam, sudah jalan. Lah Sayyidah Aisyah setelah nemu mau balik, ini rombongan sudah pergi. Akhirnya Sayyidah Aisyah punya inisiatif, wis tak tunggu di sini, barangkali nanti mereka nyadari ada yang nggak ada, kembali. Ditunggu ngantuk, nggak kuat, ketiduran. Tertidur, datang rombongan yang kedua di belakang. Memang biasanya ketika pulang dari peperangan atau apapun itu ada rombongan di belakang, barangkali ada yang tertinggal. 2 orang, namanya kalau nggak salah Sofwan. Wis jalan Sofwan sama siapa itu melihat, lah tahu dulu Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Aisyah belum ada hijab, masih terbuka dan terlihat dari orang lain, sampai turun ayat hijab. Saat Ghazwatul Muraisi itu sudah pakai hijab, cuman tersingkap ketika tertidur, terbuka ketika tertidur. Lah Sofwan melihat kok ada hitam-hitam, ini apa? Dilihat ternyata Sayyidah Aisyah. Kaget Sofwan ini ngelihat ada Sayyidah Aisyah di situ mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidah Aisyah yang tidur terbangun, akhirnya langsung ditutup oleh Sayyidah Aisyah. Sofwan nggak ngomong apapun sama sekali, nggak ngomong kenapa kamu di sini, kok bisa seperti ini, satu kata nggak ada, cuma hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Sayyidah Aisyah terbangun karena kaget dengan ucapan itu. Wis, akhirnya Sofwan ini berinisiatif langsung, kudanya atau ontanya itu didudukkan. Sayyidah Aisyah langsung naik sendiri, bukan dinaikkan ya, naik sendiri. Jalan sampai di kota Madinah. Wis, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik saat itu, membuat berita yang dikompori oleh siapa itu, Astagfirullahaladzim, masih keluarganya Sayyidina Abu Bakar, dan termasuk orang yang dibiayai oleh Sayyidina Abu Bakar, ngompori juga. Wis, terjadi kabar bahwa Sayyidah Aisyah selingkuh. Sayyidah Aisyah selingkuh. Tapi Sayyidah Aisyah nggak tahu, karena sampai di kota Madinah Sayyidah Aisyah ini sakit. Yang heran itu Sayyidah Aisyah melihat tingkah laku Rasulullah nggak lembut seperti biasanya. Datang mengucapkan salam, nggak banyak omong, keluar. Kayak ada yang berubah gitu, tapi nggak nyadari kenapa. Akhirnya
ketika keluar untuk buang hajat, setelah kembali Sayyidah Aisyah ini bertanya-tanya kenapa sampai pelayannya Sayyidah Aisyah yang bernama Bariroh itu ngomong kalau terjadi seperti ini, kabar seperti ini, kabar seperti ini. Akhirnya nunggu Rasulullah datang, nangis itu Sayyidah Aisyah. Rasulullah datang izin pulang ke rumah orang tuanya. Istri zaman dulu sak ngambek-ngambeknya, sak marah-marahnya nggak berani tetap sama suami. Saiki kate pamitan wis ilang. Nunggu Rasulullah datang pamit ke rumah orang tuanya, pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan Ummu Ruman. Sampai di sana tanya apa yang terjadi, memastikan kembali apa yang terjadi. Disampaikan orang tuanya seperti ini, tambah nangis Sayyidah Aisyah. Tambah nangis menjadi-jadi sampai gak tidur semalaman. Dan sakitnya tambah parah. Namanya kepikiran ya, tambah parah. Karena beliau gak merasa melakukan, tapi omongan ini sudah tersebar. Dan itu sampai sebulan terjadi. Dan gak ada wahyu turun. Sebulan itu tidak ada wahyu turun sama sekali. Sampai Rasulullah sendiri bertanya-tanya, kenapa ini, ada apa ini sampai seperti ini. Akhirnya Rasulullah musyawarah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan satu lagi siapa itu, Mikdad atau siapa itu, musyawarah. Katanya salah satu dari bukan Sayyidina Ali, yang Mikdad atau siapa itu ngomong, ya Rasulullah, kalau istrimu nggak mungkin membuat apa-apa. Yang setahu saya dia adalah orang baik. Selesai. Sayyidina Ali enggak, ya Rasulullah enggak usah dibuat beban pikiran, perempuan selainnya banyak, cuman kalau pingin tahu ini yang dipotong ini biasanya wis dia potong sampai situ toh. Seakan-akan menunjukkan Sayyidina Ali enggak senang dengan Sayyidah Aisyah, padahal ada lanjutannya itu kata-katanya. Cuman kalau engkau pingin tahu ya tanya sama pelayannya Bariroh, yang lebih tahu daripada yang lain, karena selalu sama Bariroh. Nah Bariroh ini Rasulullah yang membelikan untuk Sayyidah Aisyah, pelayan. Rasulullah yang membelikan untuk Sayyidah Aisyah sebagai pelayan. Ditanya sama Bariroh, akhirnya tanya, jawabannya Bariroh sama dengan yang lainnya. Ya Rasulullah, setahu saya Sayyidah Aisyah ini orang yang baik dan sebagainya. Sudah diceritakan semua kebaikan Sayyidah Aisyah, nggak ada buruk-buruknya. Rasulullah akhirnya berinisiatif ngomong kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, kalau memang kamu melakukan itu, tobat kepada Allah. Tapi kalau memang kamu tidak melakukan, Allah akan memberikan kabar tentang kebersihan kamu, kesucian kamu. Tambah jadi nangisnya Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan, ngomong kepada ibunya, jawaban Rasulullah. Ibunya nggak bisa jawab, nggak ada bukti, nggak ada pembenaran, nggak ada saksi. Mau ngomong apa kepada Rasulullah? Diem, nggak ada yang bisa dijawab. Ngomong kepada ayahnya, ajib Rasulullah, jawaban Rasulullah. Gak ngomong sama sekali Sayyidina Abu Bakar, karena nggak ada bukti, nggak ada saksi. Mau apa? Adanya berita demikian. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan, kalaupun aku mengucapkan kalau aku nggak melakukan itu, ya kalian nggak akan ada yang percaya, karena nggak ada saksi. Kalaupun aku mengakui yang tidak aku lakukan, ya kalian pasti akan percaya, karena itu yang dikabarkan. Dan Allah pasti akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Itu secara spontan beliau mengucapkan, tapi beliau mikir dewi mari ini, mosok Allah kata nurono wahyu kayak aku, merasa dirinya bukan siapa-siapa, ya merasa tawadhu, rendah di hadapan Allah. Cuman spontannya ngomong seperti itu, tapi dalam hatinya, mosok Allah kata nurono ayat kayak aku. Katanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Keluar Rasulullah ke mimbar.
menyampaikan siapa yang akan membalas orang yang mengganggu keluargaku. Pemimpin dari kaum Aus mengucapkan, saya Rasulullah kalau dari Aus saya akan membunuhnya, kalau saya dari Khazraj saya akan membunuhnya. Yang dari kaum Khazraj ngamuk, nggak mungkin kalau dari kaum Aus akan dibunuh. Pak Tirmidzi sampai ramai dihentikan oleh Rasulullah, ditinggal. Setelah itu Rasulullah pulang ke rumah, nggak lama turun ayat Al-Quran, ayat Baro'ah, 10 ayat diturunkan menunjukkan kebebasan Sayyidah Aisyah dari perbuatan itu semuanya. Terbebas daripada itu semuanya. Nah, karena itu termasuk kemuliaan Sayyidah Aisyah, diturunkan ayat Al-Quran yang mensucikan beliau, yang dibaca sampai hari kiamat. Dibaca sampai hari kiamat, nggak mungkin akan hilang sampai hari kiamat. Nah, karena itu orang yang menuduh Sayyidah Aisyah pernah berselingkuh, ini kafir hukumnya. Karena apa? Kebebasannya, kesuciannya disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Seakan-akan dia menentang Al-Quran. Nah, ini kemuliaan Sayyidah Aisyah. Masih ada beberapa lagi kemuliaan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Aisyah, diberikan pula kepada keluarga kita, istri anak kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.